Gimana kabarnya semua? Welcome back to Curahan Pemikiran. Kita ada di tempat yang baru banget. Yo. Dan aku gak sendiri nih. Aku sama salah satu support system aku. Aduh. Aku gak nyangka. Iyalah, support system loh. Oke. Support system nomor 1. Makasih ya. Nanti bakal jadi yang kedua. Ya oke. Kenalin, aku Nadira dan aku sekarang bareng Askia. Oke, dan kita di sini bakal bahas Hijrah for Mission. Jadi kita di sini pengen launching segmen terbaru kita. Dan yang akan membawakan segmen ini kita berdua ya. Nanti insya Allah bakal mengundang orang-orang juga mengenai hal-hal yang bakal kita bahas ini. Kita bakal bahas tadi apa namanya? Hijrah for Mission. Oke. Kalau hijrah kan udah biasa banget lah. Ya, hijrah tuh udah banyak banget lah, teman-teman juga udah tahu. Kalau hijrah for mission tuh apa? Emang apa lah bedanya ini? Hijrah, kalau hijrah biasanya kan ya udah sekadar berubah dari yang awalnya buruk atau kurang baik itu tadi menjadi lebih baik gitu. Tapi ada yang kurang kan di situ. Emang kita hijrahnya nggak ada arah ya, maksudnya life after hijrah tuh gini-gini aja ya, kan nggak mungkin kan Mbak? Kalau aku lebih ke ada orang yang hijrah tapi hatinya tuh masih kosong gitu loh. Oh iya benar itu. Ini aku baru ingat sih Mbak, ini Ya, ternyata gimana? baru ingat ternyata kan sekarang lagi booming life after breakup gitu kan. Nah itu kehidupan juga, setelah putus cinta. Oke, gimana? Nah itu juga nyambung life after hijrah, iya kan? Oh, Life after menarik. hijrah. Oke. Nah tapi setelah dijalani kok ternyata hijrah tuh malah dikasih kesulitan atau malah ngerasa hatinya tetap kosong kayak gitu kan. Jadi kayak ada kekecewaan di situ, kayak kok life after hijrah gini ya. Ternyata yang kurang itu ya misi itu tadi. Oh, jadi kita hatinya kosong tuh karena sebenarnya kita nggak punya misi gitu ya? Hijrahnya karena apa itu belum paham dan belum pernah dengar kalau hijrah tuh emang perlu loh bermisi kayak Oh, gitu. jadi kalau misalnya kita hijrah itu kan berpindah ya. Dari let's say satu tempat ke tempat lain. Tapi ke tempat lainnya nih kemana gitu? Kemana dan ngapain ya? Ya kalau udah kesana terus ngapain gitu ya. Benar. Dan jadi nggak cuman sekedar hijrah itu bukan sekedar mendekat ke Tuhan aja, dan bukan sekedar mengenal lebih dalam Tuhannya, tapi kita ini setelah kenal mau ngapain gitu kan ya. Jadi ada keresahan juga tuh ketika udah hijrah, udah memperbanyak ikhtiar buat mendekat ke Allah, tapi kenapa hatinya tetap kosong? nah tuh siapa tuh yang hatinya kosong-kosong Itu tuh? kenapa gitu kan? Dicari-cari, digali-gali kok tetap memperbanyak ibadah juga sama aja. Kajian di mana-mana, cari ilmu juga kok kosong ya kayak gitu loh. Oh, jadi udah kajian nih, udah ngaji, memperbanyak hafalan tapi masih kosong gitu ya. Iya, ilmu akhirat. Oke, ilmu dunia. Oke, tapi kok ada aja gitu loh. Kayaknya butuh Kalau- ayang sih. Nikah ya jadinya. Oh, Jawabannya kayaknya pantesan. itu gitu. Pantesan orang hijrah tuh mesti omongannya nikah ya. Tapi apakah itu jawabannya? Gimana? Mari kita Cari tahu. kita cari ayang. Boleh. Gas. Enggak ya, tapi kita nggak bahas buat ayo nikah enggak. Tapi kalau mau sih silakan ya. Kita tapi nggak bahas tentang itu. Kita bahas terus mau ngomong apa? Aduh, apa sih? Oh ya, jadi pokoknya kita tuh mau bahas kekosongan hati ini meskipun udah deket dengan Tuhan ini apa gitu. Karena fenomenanya sebenarnya kayak gitu kan. Udah banyak yang memperbaiki diri tapi hatinya masih kosong, atau mungkin bahkan memperbaiki diri dengan dekat dengan Tuhannya tapi akhlaknya malah gitu-gitu aja atau malah makin parah. Dan sebenarnya kita mendapatkan jawaban tuh, kenapa sih kok hatinya tuh tetap kosong walaupun kita tuh udah berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Yang katanya kita kalau mental breakdown atau mental kita tuh lagi jatuh itu karena kita kurang ibadah gitu katanya kan. Katanya, aku sih nggak setuju ya. Katanya gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan pun jawabannya bukan di situ. Nah, dan kita berdua mendapatkan jawaban itu dari buku ini, buku Fitrah Based Life by Hari Santosa, yang ternyata menjelaskan bahwa ternyata mentalnya turun itu karena kita belum menemukan hadiah yang diberikan sama Tuhan. Jadi yang belum tahu ya, ini aku juga baru tahu sih sebenarnya. Kita semua itu diberi hadiah oleh Tuhan, dan tujuan hidup kita di dunia itu mencari hadiah kita itu apa, dan menggunakan hadiah itu untuk dibagikan ke orang lain. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita itu. Dan kita itu kalaulah mental breakdown dan lain sebagainya,
itu karena kita belum menemukan hadiah kita itu apa, dan bahkan mungkin nggak tahu kalau kita punya hadiah. Iya, mungkin lanjut berhubungan juga sama quarter life crisis. Habis itu juga mencari jati diri kalau misalnya seumuran aku gitu kan, Mbak. Umur berapa Anda? Nggak usah di-spill ya. Nggak usah Maksudnya di-spill. masih muda, masih nggak tahu aku ini siapa, aku ini apa, hidup buat apa gitu kan? Aku siapa? Aku di mana? Aku di mana? Masa-masa kegalauan itu emang wajar dan semua orang harusnya emang ngerasain ya kan. Kalau berdasarkan buku ini kan mengatakan bahwa kegalauan tuh pasti terjadi. Dan itu terjadi di awal-awal usia 15 tahunan sebenarnya. Cuman karena kita sekolah ya disibukkan dengan duniawi, akhirnya itu baru numpuk gitu loh. Kalau sekarang di usia sekitar 25-an. Dan ya itu tadi ngomongnya kalau orang barat ngomongnya quarter life crisis. Kalau kita ngomongnya kekosongan fitrah. Kekosongan fitrah. Ya, itu kekosongan hati kita karena kita belum menemukan hadiah dari Tuhan itu tadi. Makanya kita membahas di sini tuh hijrah for mission. Missionnya apa? Missionnya ya mencari hadiah yang Allah kasih ke kita itu apa, dan setelah itu kita harus ngapain tuh ya tergantung hadiahnya itu sih, Mbak. Ini perjalanan kita dokumentasi buat nemuin dan belajar tentang hadiah itu sih. Jadi sebenarnya ya segmen ini itu adalah wadah kita untuk belajar sebagai jihad kita juga ya. Kalau ngomong sebenarnya bukan jihad perjuangan kita gitulah ya. Biar nggak terlalu Islam banget gitu. Astagfirullah. Ya kalau bahasa kamu jihad, bahasa aku tuh sebuah perjuangan untuk kita sendiri. Kita lagi belajar sesuatu yang menurut kita tuh sangat penting dan sebenarnya harus diketahui oleh setiap umat manusia, setiap individu bahkan. Tapi ternyata kok banyak yang nggak tahu gitu kan. Di sekolah aja nggak diajarin, Mbak. Mohon maaf, ini baru ada 2015. Jadi emang ilmunya baru banget. Dan kita juga lagi belajar ya. Kita berdua spesifik banget belajar tentang fitrah, belajar tentang menemukan hadiah dari Tuhan. Dan harusnya dibutuhkan di usia-usia belasan kan, Mbak. Ini di sini disebutkan. Kalau sebenarnya ini dimulai dari usia 0. Iya. Sebenarnya kan bukunya ada 2, Fitrah Based Education sama Fitrah Based Life. Ini Fitrah Based Life. Nah, Fitrah Based Education itu sebenarnya untuk orang tua yang mengajarkan ke anaknya. Usianya dari 0 sampai 15 tahun. Di atas 15 tahun di mana dia tuh mencari tujuan hidupnya itu dari buku ini. Berarti kan konsep ini seharusnya udah matang di usia 15 tahun. Yes, kan? jadi makanya aku tadi bilang ada kegalauan biasanya saat SMA ya, merasa kayak kita tuh kok harusnya melakukan sesuatu yang meaningful gitu, tapi nggak tahu apa. Dan sebenarnya itu juga masuk ke sini. Ya kan mulai umur 15-an gitu kan udah mempertanyakan gitu. Ya emang tuh mencari tujuan hidupnya apa, mencari fitrahnya tadi. Berarti nggak heran dong kalau misalnya zaman dulu waktu zaman Muhammad Al-Fatih gitu kan 15 tahun udah jadi apa coba ya kan? 16 tahun udah jadi gubernur. Makanya bayangin ya Jakarta gitu ya dipimpin sama anak 16 tahun tuh apa nggak heboh dunia. Dan itu beneran terjadi di zamannya Ottoman Empire ya, kerajaan Ottoman. Iya, Osmani. Ya aku Inggris banget. Ottoman Empire atau Osmani gitu ya. Itu 16 tahun ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya kita tarik dari situ habis itu ngelihat keadaan sekarang berarti kita udah jauh banget dari emas itu ya, zaman emas. Iya emang. Ya. Jadi terakhir zaman emasnya Islam tuh kalau nggak salah ya, koreksi ya. Iya. Al-Fatih kalau nggak salah terakhir. Iya emang Ottoman itu kan. Iya Ottoman, terus Ottoman jatuh Perang kan. Dunia itu kan. Gak tahu. Tahun berapa ya? 19 berapa gitu kan? Perang Dunia 1 itu udah masuk blok. Oh gitu. Blok mana ya? Ya gitulah. Pokoknya setelah masa kejayaannya Ottoman itu, setelah kerajaannya Utsmani udah turun tuh sama Atatürk. Ikulah. Oh, Kemal Atatürk ya? Iya. Yang jasadnya nggak tidak diterima oleh bumi. Yang kemudian ibu kota Bursa dipindah ke Istanbul. Ke Ankara. Itu ya karena kerjaan dia. Si Kemal Atatürk itu tadi. Ceritanya begitu ya. Dan setelah itu barulah terjadi kemunduran Islam. Dan kenapa kok pembahasan ini tuh sangat asing? Ya karena kita sedang dalam masa kemunduran. Yang sebenarnya nih, kalau kita tuh sebenarnya kalau nggak paham ilmu ini, kita tuh sebenarnya sudah diberi kemampuan kok sama Allah untuk mengikuti hati kita, dan hati kita tuh sesuai sama
ya fitrahnya tadi udah sesuai dengan hadiahnya itu apa ya, hati kita tuh bakal ikut itu. Bahasan tentang hijrah formation ini bakal kita kembangkan di podcastnya kita di segmen khususnya ini, hijrah formation, yang insya Allah bakal tiap minggu ya, bakal tiap minggu ada kita usahakan. Tapi tahu gak sih Mbak, kalau ternyata ya sebagian besar dari teman-teman aku hijrah itu karena diawali oleh luka. Ya. Terus aku juga pernah dapat quotes, luka itu bikin kita berubah tapi lupa. Ini ya. Enggak, ini tak buat kontennya Merha. Sebenarnya Merha ini juga punya punya visi lah untuk menemani teman-teman yang emang buat menemukan kepribadiannya. Sebentar, Merha itu apa? Oh ya, Merha itu brand hijab yang bakal nemenin kamu. Yang bakal jadi sponsor utamanya di sini. Yang Apakah bakal demikian? nemenin. Aku todong nih langsung sama yang punya. Insya Allah brand hijab yang bakal nemenin teman-teman buat menemukan dirinya sendiri. Dalam banget sebenarnya. Ya berarti iya aku baru sadar sih kita selaras ya. Selaras. Intinya banyak dari teman-teman tuh yang ternyata hijrah itu diawali sama luka masa lalunya mereka, sampai akhirnya di titik yang sadar luka itu membawa perubahan, dan perubahan itu yang kita punya kontrol buat ngendaliin kita mau berubah kemana. Menarik. Ya sih emang. Terus itu. Aku juga dapatkan dari sini yang luka itu apa? Kita buka nih. Ini buku beneran loh guys. Bukan cuman pajangan. Nah ini, luka yang kamu rasakan adalah sebuah pesan. Dengarkanlah mereka. Wah, itu dalam banget. Iya emang benar. Kalau aku mengartikannya tuh lebih kayak gini. Misalnya nih, kita udah membangun hidup kita, tapi itu terbangun dari pasir pantai. Meskipun semegah apapun, tidak akan sekuat dengan bangunan yang dari beton. Iya. Ya kan? Nah, Allah itu menghancurkan semua itu, menghancurkan istana pasir yang udah kamu buat bertahun-tahun dengan penuh perasaan itu. Dihancurkan karena kamu diminta untuk membangunnya dari beton. Biar kamu lebih terlihat megah lagi. Biar kamu bisa bangun dengan lebih gede lagi. Kalau aku mengartikannya sih kayak gitu. Makanya luka itu kan dihancurkan istana pasirmu, sakit lah. Kan udah bangun bertahun-tahun gitu kan. Sakit dong. Tapi ternyata kamu disuruh untuk membangun something yang lebih bermakna. Tapi jangan-jangan ya Mbak, kalau misalnya analoginya istana pasir yang udah terlanjur kebangun itu tadi, berarti kan sebelum itu kita belum dibangun dong. Dan ya kan belum menemukan fitrahnya. Nah ya itu. Akhirnya ke situ lagi kan. Kalau kamu tentang luka ya, di sini ada dua kalimat quote sebenarnya. Dia lebih cocok yang pertama kan kamu. Aku lebih cocok yang kedua. Apa tuh? Aku bacain. Kok pas ya? Iya makanya kita tuh berbeda tapi saling mengisi gitu loh. Kalau aku kalimat yang kedua yang lebih kena ke aku. You were born with wings. Why prefer to crawl through life? Kita tuh hidup dengan sayap. Kenapa kita itu lebih memilih untuk merangkak di dalam kehidupan? Nah, itu menurut aku keren. Jadi kayak sebenarnya kita ini punya power lebih untuk melakukan itu, tapi kenapa kok nggak dipakai power itu? Iya benar. Dan power itu ada di dalam hadiah yang sudah diberikan oleh Tuhan tadi. Cuman nggak nemu power. Iya, ini gimana caranya? Nggak ngerti ya, karena kita nggak tahu hadiah dari Tuhan. Karena kita nggak tahu kalau kita tuh ternyata diberi hadiah sama Tuhan. Gitu sih. Jadi gimana nih penutup nih? So kita sebenarnya butuh teman-teman sefrekuensi ya. Iya. Kita sebenarnya begini cari teman sih. Kita cari kamu. Kamu yang galau juga kayak kita nih, merasakan kekosongan hati. Sini kumpul. Kita jadi juga cari teman. Belajar bareng-bareng. Ya, kita belajar bareng-bareng. Kita sharing bareng-bareng. Kita butuh banyak sudut pandang dari kalian. Iya, mungkin kalau ceritanya dari teman-teman yang mungkin kita nggak tahu ya. Kalau kita kan ceritanya ya meskipun berbeda tapi ya aku paham kayak gitu kan. Tapi belum tentu cerita dari teman-teman tuh kita memahami itu gitu, dan kita ya perlu belajar juga kan dari cerita orang-orang, dan kita bisa kayak ini dari sudut pandang orang lain ini seperti apa sih kalau misalnya mencari hadiahnya tadi itu gimana? Benar, pasti kan cerita setiap orang beda-beda kan Mbak, menarik banget itu pasti. Iya menarik banget, dan insya Allah nanti ya kita datengin orang-orang yang ada sip-sip gitu. Aduh, bismillah deh. Balik lagi ya, ini launching segmen kita yang terbaru, Hijrah Formation, dan kita punya tagline. Iya. Apa tuh tagline-nya? Karena hijrah aja nggak cukup, kamu perlu Hijrah Formation. Bye bye.